Podcast Baca Novel. Teruntuk kamu yang tidak terlalu suka membaca tapi tidak ingin melewatkan cerita menarik dalam sebuah novel, aku Yofi Chandra dari podcast Baca Novel hadir untuk membacakanmu cerita dalam novel yang pernah kubaca, sekedar untuk menemani waktu senggangmu atau mengantarmu ke tempat tidur. Selamat malam teman-teman pendengar setia podcast Baca Novel, dan selamat malam juga buat teman-teman yang mungkin baru gabung di podcast ini. Akhirnya Senin ini aku bisa upload tepat waktu, dan malam ini aku masih akan membacakan novel karya Salsa Oktiva yang berjudul Hatimu, Cinta yang Selalu Meragu. Dan kali ini kita sampai di episode 7. Selamat mendengarkan dan semoga malammu menjadi lebih indah karena mendengarkan podcast Baca Novel. Podcast Baca Novel. Aku sudah lupa kapan tepatnya aku bertemu dengan Rain. Hanya ingat bagaimana jalannya pertemuan demi pertemuan kami. Di tengah duduk di dekat pintu masuk basement kantor saat itu. Duduk begitu saja tanpa alas di paving kotor, menyenderkan punggungnya pada dinding. Tampak lelah dan sedikit berantakan untuk ukuran seorang perempuan. Rain mengenakan kemeja panjang kotak-kotak yang terlihat kebesaran di badannya, celana jeans hitam dengan bagian robek di beberapa tempat, dan sneakers tinggi lebih dari mata kaki, yang biasanya dipakai anak-anak punk sekitaran Jalan Solo. Matanya terpejam, rambutnya yang pendek terlihat bergoyang, seperti tengah dibelai angin. Ujung kakinya bergerak-gerak, mungkin mengikuti ritme lagu dari earphone yang mengganjal di telinganya. Sama sekali tidak peduli pada lalu lalang mobil atau motor karyawan dari tempat parkir yang melewatinya. Aku sedang terburu-buru sebenarnya, tapi entah mengapa yang kulakukan hanya duduk di balik kemudiku dan mengamatinya. Sama sekali tak memindahkan tatapan mataku darinya. Langit mulai temaram di luar sana, senja mulai merangkak berganti malam. Sudah hampir 1 jam dan dia belum beranjak dari tempatnya. Pun begitu juga denganku. Hingga pada akhirnya aku melihat sesosok laki-laki datang menghampirinya, duduk di sampingnya, mengusap kepalanya, dan terlihat berbincang sejenak. Sebelum beberapa menit kemudian mereka terlihat meninggalkan pelataran parkir menggunakan sepeda motor, dan aku tidak tahu siapa laki-laki itu. Meski bayangan kejadian itu beberapa kali menggangguku, tak ada yang bisa kulakukan selain berharap aku bisa bertemu lagi dengannya. Dan Tuhan menjawab permintaan itu. Dia duduk di tempat yang sama di suatu senja, masih dengan memejamkan mata dan menikmati belayan angin dengan earphone di telinganya lagi. Aku berniat menghampirinya saat tiba-tiba seorang laki-laki datang dan mengacak-acak rambutnya secara mengejutkan. Mereka tertawa, dan langit belum terlalu gelap untuk menyadari bahwa laki-laki itu adalah Agia, karyawan terbaikku di divisi arsitektur. Aku memberanikan diri menghampiri mereka yang tengah asik menikmati lunch di kantin kantor suatu siang. Beberapa hari setelahnya, aku bisa membaca tatapan keheranan Agia saat itu, mengingat aku tidak begitu sering berkomunikasi dengan karyawan-karyawan lain di kantor. Mengingat aku sama sekali belum pernah menginjakkan kaki di tempat itu. Aku terbiasa menghabiskan waktu makan siangku di luar dengan sendirian. Paling tidak itu yang orang-orang kantor ketahui, meski sebenarnya kadang aku ditemani beberapa teman atau klien. Aku tahu rumor yang menyebar yang mengatakan aku sangat antisosial. Agia mengenalkanku kepadanya, entah karena ia memang ingin mengenalkan atau hanya sebagai pelengkap basa-basi belaka karena aku atasannya. Aku tidak peduli, sibuk mengoptimalkan kesempatan untuk mengamati perempuan itu lebih dekat. Matanya berwarna coklat terang, sangat indah. Lalu muncul lesung pipit kecil saat dia mulai tersenyum atau tertawa. Dua hal yang cukup membuatku tertarik. Dan sepertinya keberuntungan sedang berpihak padaku. Meminta Agia untuk menawarkan Insight sebagai tempat magangnya. Mengingat major yang diambilnya adalah interior design. Menawarinya posisi itu tak terlihat mencolok, bukan? Aku dan Rain memang menghabiskan waktu beberapa kali berdua saja tanpa Agia. Bahkan tanpa Agia tahu.
hanya berkisar antara Gramedia atau lunch di beberapa tempat. Sengaja tidak memilih tempat-tempat yang terlalu ramai dan berpotensi bertemu dengan orang-orang yang kami kenal. Entah mengapa Ren terasa begitu berbeda. Jadi aku melakukan hal yang berbeda pula. Aku tidak mengajaknya dinner di sebuah tempat romantis, menonton film drama di 21, mengunjunginya saat malam minggu atau melakukan hal-hal lain yang biasanya kulakukan dalam masa-masa pendekatan. Aku bahkan bisa dikatakan jarang mengiriminya pesan singkat atau menelponnya. Lalu tiba-tiba saja kami sudah dekat. Tiba-tiba saja kami dipaksa untuk menceritakan bagaimana kedekatan itu bisa terjadi kepada Agia. Meski aku agak kebingungan dan merasa itu tidak masuk akal. Toh kulakukan juga. Menurutmu sebegitu pentingnya kah mengatakan pada seorang laki-laki kalau kita mengencani sahabat dekatnya? Kurasa tidak terlalu. Tidak peduli seberapa dekatnya mereka. Fine. Aku sangat berterima kasih karena semua berawal dari persahabatan antara mereka. Aku bisa mengencani Ren karena Agia yang mengenalkanku padanya. Tapi tidak bisakah berhenti sampai pada titik itu saja? Tanpa aku harus merasa sedikit terganggu dengan kedekatan mereka. Sayangnya tidak bisa. Aku menarik nafas panjang, melirik sebuah bingkai foto yang berdiri di atas meja di samping ranjang yang memajang gambar Ren di sana. Tengah menjulurkan lidahnya sambil memegang sepotong pizza di tangan kanannya. Terlihat sangat Ren, ceria dan apa adanya. Membuatku bertanya-tanya, apakah dia pernah menangis sekali saja? Mungkin dia memang pernah merasa sedih, tapi untuk menangis sepertinya bukan Ren. Atau aku tidak tahu, karena Ren belum sepenuhnya membiarkanku mengenalnya lebih jauh. Memang hanya sedikit yang ku ketahui mengenai Ren. Gadis itu menghabiskan masa kecilnya di Bali, doyan makan pedas, dan berbakat melukis. Selain itu, tidak ada lagi yang ku ketahui. Kadang aku ingin tahu lebih banyak daripada sekedar itu mengenai Ren. Rasanya aku ingin sekali saja mengetahui sesuatu yang Agia tidak pernah tahu. Tapi itu tidak mungkin, bukan? Aku tidak mungkin mengalahkan 23 tahun yang Agia lalui bersama Ren. Dan kenyataan itu membuatku sangat tidak nyaman. Andai aku mengenal Ren lebih dulu dibanding Agia. Andai Ren tidak bersahabat dengan Agia. Andai. Terdengar pintu kamarku diketuk samar beberapa kali. Aku sengaja diam dan tak memberikan jawaban. Tepat saat pintu kamarku terbuka, aku berpura-pura tidur, memejamkan mataku. Berbaring di tepi ranjang, mengarah ke tembok kamar dan mencoba tidak melakukan pergerakan-pergerakan yang membuat Ren tahu bahwa aku tengah berpura-pura tidur. Langkah kakinya mendekat ke arahku, lalu tiba-tiba terasa seperti Ren duduk persis di balik punggungku. Tangannya mengusap bahuku perlahan. Aku bisa merasakan meski selimut tebal menutup bagian besar tubuhku. Aku merasakan pipi kananku dikecup dengan lembut. Setelah itu, aku bahkan juga masih bisa merasakan hangat napas Ren di sana. Nafasnya pendek dan teratur. Betapa tubuh kami berjarak sangat dekat. Wake up. Ren berbisik di telingaku. Wake up, Barbar. Mengguncang-guncang badanku. Aku membuka mata dan perlahan membalikkan badan. Aku menyipitkan mataku, berpura-pura seolah baru saja bangun dari tidurku dan terganggu olehnya sambil mendengus. Ren tersenyum, lalu sedetik kemudian tangannya yang usil itu mulai mencubiti alis mataku. Cara membangunkan orang yang aneh untukku. Apakah begini caranya membangunkan Agia? Apakah begini cara Agia membangunkannya? Membayangkannya saja sudah menciptakan mood buruk. Stop it. It's almost 8. Aku harus memastikan kamu menghabiskan sarapan pagi dan meminum obat dengan baik. Jadi, ayo bangun. Ren menyingkap selimutku dengan sekali gerakan, mengulurkan tangannya, menarikku dengan sekuat tenaga. Ia berusaha membuatku bangkit dari ranjang, dan aku menurutinya. Ren sudah rapi dengan kemeja panjang berwarna kuning cerah, celana jeans hitam dan syal hijau kecil terlilit di lehernya. Aku tidak mau membuatnya menjadi jauh lebih sulit dan menghabiskan banyak waktu, membuatnya bisa terlambat ke kantor nanti.
Jadi aku bangun dan menurutinya. Ia berjalan begitu saja di sampingku, membiarkanku melangkah menggunakan tongkat, alih-alih membantuku. Ia menarik kursi dan mempersilahkanku duduk. Aku memandangi meja makan dengan takjub. Nasi goreng, telur mata sapi, kerupuk udang, sambal teri, dan kopi. Menu breakfast yang bisa dikatakan mewah untukku. Mengingat setiap hari kulewati hanya berteman secangkir kopi pahit dan beberapa lembar roti gandum kering. Mengamati Rain yang tengah menyiapkan sendok untukku. Aku mengangguk-angguk, meraih gelas kopiku dengan tangan kiri, menyeruputnya perlahan, hangat, dan pahit. Rupanya Rain cepat sekali belajar. Baru kemarin pagi, aku sedikit rewel mengatasi teh manis buatannya. Dan pagi ini, aku menemukan kopi pahit kembali pada menu sarapan pagiku. Aku berganti pada sendok dan mulai memindahkan bulir-bulir nasi berbumbu itu dari piring ke dalam mulut. Rasanya lumayan. No, ralat. Rasanya enak. Sedikit surprise. Mungkin aku yang terlalu mengunderestimate-nya. Menilik tak ada aura feminitas dalam kesehariannya. Kupikir dia juga tak piawai melakukan pekerjaan rumah yang biasanya dilakukan oleh perempuan kebanyakan. Rain tersenyum. Mungkin lucu mengamati cara makanku. Entahlah. Ia meneguk habis isi di gelas tangannya. Meraih tas, bangkit, dan mendekat ke arahku. Ia mengecup pipi kananku sekali lagi, membuatku menghentikan aktivitas makanku. Tangannya mengusap punggungku lembut. Pulang kantor nanti, aku udah bikin janji bertemu ahli terapi di rumah sakit. Makan siang udah ada nasi di rice cooker, sayur di panci kecil, dan lauk di piring besar dekat kompor. Dan jangan lupa minum obatnya, you hear me? Matanya menatapku bersemangat. Aku mengangguk-angguk lagi. Good, sekarang aku harus berangkat kerja. Podcast Baca Novel. Sudut pandang Agia, detrikromasi. Banyak orang berpikir termasuk aku bahwa hanya ada hitam dan putih dalam dunia penderita buta warna. Masih kuingat benar kalimat demi kalimat yang dokter ucap bahwa buta warna sebenarnya merupakan kelainan genetika yang diturunkan dari orang tua kepada anaknya. Kelainan ini sering juga disebut sex-linked karena kelainan ini dibawa oleh kromosom X. Dalam kasusku, buta warna ini kemungkinan terjadi karena cedera otak yang memang dapat mengganggu pengolahan warna. Semacam degenerasi makula atau kerusakan saraf optik di belakangnya. Perlu pemeriksaan lebih lanjut untuk menjelaskan keadaanku. Namun, yang jelas, untuk sekarang ini aku tak lagi bisa menangkap warna merah dan hijau. Semua benda yang kulihat berwarna kekuningan. Beberapa di antaranya hitam, semi trikromasi. That's what doctor told me. Sepanjang apapun dokter menjelaskan kepadaku tentang ini semua, aku tetap tidak mengerti. Satu-satunya hal yang aku mengerti adalah bahwa kemungkinan kerusakan mata ini akan bertahan dalam jangka waktu yang tidak sebentar. Aku harus memikirkan ulang segala hal, termasuk urusan pekerjaan. Aku rasa mengerjakan desain arsitektur atau desain interior akan menjadi sulit jika mataku tidak berada dalam kondisi yang sempurna. Dan untuk saat ini sepertinya resign adalah pilihan terbaik. Hanya saja, masalahnya aku tidak ingin orang lain tahu tentang ini. Rekan-rekan di kantor, teman-teman, Bari, apalagi Rain. Kalau bisa aku ingin membawa rahasia ini sampai mati. Aku tak ingin menjadi beban. Aku tak ingin dikasihani. Aku baru saja keluar dari ruangan Dr. Rama saat BlackBerry di saku piyamaku berdering dari Sandi.
Aku menghabiskan waktu 5 menit untuk menyudahi berpikir dan memutuskan untuk menerima panggilan kelima yang teman kantorku itu lakukan. Halo bro, ada apa? Tanya aku to the point. Lagi di mana lo? Di Lombok. Gue lagi mau surfing nih, mumpung ombaknya bagus. Serius? Lu udah baikan, Gi? Lu gila, pakai tanya gue di mana? Gue di rumah sakit. Dasar. Kapan balik kantor? Kerjaan kita belum fix, bro. Aku mengingat-ingat. Sepertinya pekerjaan yang saya dimaksud adalah proyek pembangunan kantor sebuah agensi periklanan di Semarang yang menjadi tanggung jawab kami bersama. Lu bisa handle sendiri kali bro. I wanna meet you, Gi. Posisi lu di mana sekarang San? On my way to office nih. Kalau nggak keburu, lo mampir deh jenguk gue di rumah sakit. Udah lama banget gue nggak makan siang bareng lu. Mau ya? Oke. Podcast baca novel. Kira-kira setengah jam kemudian aku mendapati Sandi berdiri di balik pintu kamarku. Tersenyum, lantas berjalan mendekatiku. Tangannya terulur hendak menyelamiku, membuatku harus meletakkan majalah yang baru kubaca untuk menggenggam tangannya. Apa kabarmu, Gi? Kayak gini aja. Gue rasa satu-satunya hal yang bisa membunuh gue di rumah sakit ini adalah kebosanan. Don't you see? Gue rada kurusan kan? Kata suster-suster, gue kurusan malah selama di rumah sakit. Bukannya jadi gemukan, padahal kerjaannya makan tidur mulu. Sandi terkekeh, menatap keseluruhan keadaanku. Six pack lu hilang dong bro. Kayak lo peduli aja. Cinlok sama suster nggak? No way. Gak ada yang cantik. Aku menarik napas panjang, sengaja memunculkan jeda antara pertanyaannya dan jawabanku, yang kemudian berakhir dengan Sandi meninju lenganku. Matanya setengah melotot menatapku. Banyak, yang cantik banyak, tapi yang menarik nggak ada. Nggak semenarik Ren maksud lo? Kind of. Sandi menggeleng-gelengkan kepalanya. Kami berteman sejak di bangku kuliah dan kenyataan itu membuatnya terlalu banyak tahu tentang Ren, tentang aku, dan tentang perasaanku. Podcast baca novel.